Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, ini kita mulai belajar lagi. Sudah siap mau belajar? Siap. Artinya kesiapan kalian sudah biasa, tentunya sudah di atas meja. Berarti kalian sudah tahu hari ini pelajaran kita apa? Oke, sebelum kita memulai, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita nyanyi dulu lagi lah. Ya kan, biar semangat ya. Oke. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, duduk yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang manis, siap berdoa. Putar, tangan diputar. Gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pada pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan kaca. Dua jari tangan, dua jari kiri, gabung menjadi empat buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam buat darah tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan buat telinga tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10 siap berdoa. Mari berdoa kepada percayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Gimana? Tadi sudah sedikit bergerak walaupun belum berdiri. Coba Winda sebelum ini apa kita memulai speaking lagi nanti ya. Winda mau mengabsen dulu. Winda mau absen dulu ya. Yang ini berangkat semua ya ini ya? Ya berangkat semua ya. Kalau berangkat semua berarti tidak usah ini satu-satu. Sudah berangkat semua. Oke, kalau sudah berangkat semua, sudah siap mau belajar, kita akan memulai belajar kita mau SPK dulu. Berdiri yuk. Kita berdiri, kita mau SPK dulu. Masih kan? Tepuk satu, apa dulu? Ya, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, Konsentrasi. tepuk lima, Siap belajar. yuk lagi, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, Konsentrasi. tepuk lima, Siap belajar. tepuk tangan. Kalian sudah siap? Nah, anak-anak, kalau kemarin itu ya, kalian sudah membuat peta adab. Peta adab coba dibuka bukunya, buku catatan kalian yuk, dibuka petanya kalian. Peta kalian dibuka, yang ada di buku kalian. Sudahkah kalian lakukan? Sudah. Di situ contoh apa yang sudah kalian lakukan, hal baik apa yang sudah kalian lakukan yang menurut Pancasila. Apa? Kelompok sini satukan. Apa? Perilaku apa yang sudah mencerminkan pengalaman Pancasila yang sudah kamu lakukan di rumah? Menolong teman. Good. Yang sini. Oh, Bibi. Nama siapa ini? Evan. Apa? Berdoa. Berdoa. Kalau berdoa itu berarti sila berapa? Satu. Sini. Apa? Berbagi makanan dengan teman. Itu juga perilaku adab yang sudah kita lakukan. Apa Evan? Yang sudah kamu lakukan? Ya, di rumah. Membantu ibu. Iya, membantu orang tua, membantu ibunya. Kalau Evanya, wah luar biasa. Berarti sudah kalian lakukan. Nah, anak-anak, ya, hari ini belajar kita itu masih lanjutan dengan peta adab yang sudah kalian buat kemarin. Ya, sudah kalian buat itu. Tujuan kita belajarnya hari ini, ya, hampir sama dengan apa yang sudah kita praktekkan, yang sudah kalian praktekkan di rumah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak mampu membedakan perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kalian mampu memberikan contoh penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada ya contohnya. Yang ketiga, kalian menyusun pembiasaan perilaku baik. Berarti kalau kemarin kalian membuat peta adab yang harus kalian lakukan, hari ini kita juga akan membuat hampir seperti yang kemarin kita buat, ya. Tapi itu nanti kita buat nggak banyak, ya, nggak banyak, cuma tiga yang mencerminkan nilai Pancasila. Yang keempat, anak-anak tentunya nanti memiliki tekad untuk membiasakan berperilaku baik sesuai nilai Pancasila tersebut, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita mau lihat video, ya. Kita
Ya, kita mau lihat video ya. Dengarkan baik-baik ya. Dan simak baik-baik videonya, nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai dengan videonya. Enggak, tenang aja. Yuk, silakan. Halo Kak Cice, kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berbagi bersama Kak Uli. Kali ini kita akan membahas soal pendidikan kewarganegaraan, materi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan. Soalnya adalah Rumi dan Tiara pergi ke perpustakaan untuk meminjam. Tiara dan Rumi ingin meminjam buku yang sama dan tinggal satu. Petugas perpustakaan memberikan buku tersebut kepada Tiara, padahal Rumi yang membeli buku tersebut lebih dulu. Petugas perpustakaan memberikan kepada Tiara karena Tiara lebih pintar daripada Rumi. Sehingga petugas perpustakaan tersebut melanggar Pancasila sila ke. Untuk tahu jawabannya, yuk kita bahas bersama-sama. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Berdasarkan asal katanya, Pancasila terdiri atas dua singkatan, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya lima, dan Sila artinya dasar. Pancasila ada bukan hanya untuk sekedar diucapkan, namun nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang dilakukan oleh petugas perpustakaan tersebut termasuk perbuatan yang tidak adil artinya menempatkan atau memperlakukan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai prosedur. Guru yang lebih dulu mengambil ilmu sehingga dia yang lebih berhak untuk meminjam buku tersebut. Namun dengan alasan yang tidak sesuai, yaitu Tiara lebih pintar daripada kami, petugas perpustakaan malah meminjamkan buku kepada Tiara. Sikap tidak adil adalah untuk penyimpanan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dari pengenalan sila kelima Pancasila adalah berlaku adil pada semua orang sesuai hak dan kewajiban, merawat keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri, dan menjaga sifat gotong royong dan rasa kekeluargaan. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban dari tempat adalah B. 5. Gimana Bang C? Mudah kan? Kalau sudah paham dengan penjelasan tadi, coba yuk jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Ya, sudah? Sudah mendengarkan? Ya, sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab setelah kalian menonton video tadi. Coba, tadi itu tentang apa sih? Apa? Iya, tentang Pancasila. Tapi tentang apa kejadiannya? Ada yang tahu? Meminjam buku. Meminjam buku di mana? Perpustakaan. Ya, jadi tadi ada dua anak yang meminjam buku di perpustakaan, tapi satunya itu sebenarnya dia udah pertama dua kan, tapi malah dikasih temennya yang kedua dengan alasan yang kedua tadi lebih pintar. Nah, berarti di situ ya, apakah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Tidak, iya. Nah, anak-anak tadi kalau satu sila pertama itu ya, kalau sila pertama itu kan apa? Pancasila. Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Tiga. Keempat. Kelima. Ya, itu hafal ya. Nah, jadi kalau sila pertama tadi itu yang harus kita lakukan itu harus mencerminkan sikap kita dalam apa? Beribadah. Kita berdoa, menghormati orang yang sedang beribadah. Itu yang sila pertama. Sila kedua, kita harus saling menghargai teman, ya, menghargai teman, terus menolong. Berarti tadi siapa yang menolong tadi? Pas kalian tanya pertama kali, Manain harus sama Olid ya? Iya. Membantu teman. Nah, berarti mencerminkan sila kedua, ya, membantu orang tua, berarti juga mencerminkan sila kedua. Terus rukun, bekerja sama, cinta, budaya, daerah, itu sila ketiga.
Yang ke sila keempat, nah musyawarah menghargai pendapat, tidak memaksa kehendak. Ya, jadi nanti kalau kalian ini berdiskusi itu sama juga dengan musyawarah. Jadi pendapatnya teman si A si B ya harus kita apa? Dengarkan, kita rebut bersama, itu musyawarah. Yang kelima, sila kelima itu harus hidup hebat, suka menabung, adil, dan menghargai hak orang lain. Nah, dari video tadi anak-anak, Winda mau tanya nih. Yang pertama, ya, ada yang mau tanya dulu nggak tentang ini sila-sila, Pancasila? Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, Winda mau tanya nih. Mengapa perilaku yang tidak adil pada video tadi tidak sesuai dengan sila kelima? Mengapa? Mengapa? Mengapa perilaku yang tidak adil pada video tadi tidak sesuai dengan sila kelima? Karena tidak mencerminkan Pancasila. Iya, karena tidak mencerminkan Pancasila, terutama sila kelima. Ada lagi? Acung. Kenapa kalau tidak sesuai dengan sila kelima? Tadi sudah Bunda jelasin sila kelima tentang apa? Karena Yang mana yang apa? perpustakaannya tidak menghargai. Ya, tidak menghargai atau tidak berlaku adil. Seperti yang seharusnya kita lakukan pada sila ke-5. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ayo yang lain jawab ya. Apa yang harus dilakukan jika melihat teman atau orang yang tidak berlaku adil? Supaya apa? Ya, kenapa Bibi? Menasehati ya. Semuanya nih ada Diana tidak berlaku adil sama siapa ini? Sofi. Ya diomongin apa? Diana, kita itu kan teman, jadi kita harus berlaku adil ya. Semuanya bagi uang ya, semua dibagi, nggak hanya aku bestinya ini jadi yang harus saya bagi ini. Tidak ya, karena kita semua teman. Terus lagi, gitu nih. Bagaimana cara kita agar kita tidak lupa berperilaku baik sesuai Pancasila setiap hari? Bagaimana cara kita supaya kita itu nggak lupa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari? Gimana? Ya, mengingat-ingat. Terus apa lagi? Dicatat dalam pokoknya selalu dilakukan ya? Iya. Apa? Gimana Pak? Ya, selalu dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap hari itu ya, kalau kita nih di rumah menolong orang tua, itu juga salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila. Terus lagi terakhir nih, pertanyaan nih, ayo yang belum jawab. Belum ya? Apa kesulitan yang kamu temui saat kamu mencoba melaksanakan janji kemarin adab yang sudah kalian buat? Apa? Kesulitan yang kamu alami ketika kamu melakukan janji adab yang kemarin? Malu. Membantu orang lain malu? Tidak dong. Apa kesulitannya? Diejek. Diejek? Dikatain rajin. Ya, kalau kata Yosa dia diejek, dikatain sok rajin, sok baik. Ada lagi kesulitannya ya, sini, ayo jawab. Apa? Kesulitan kalau kamu melakukan kebaikan sesuai dengan adab yang kemarin sudah kalian buat? Menurut Pancasila kemarin, dan Pancasila apa? Apa? Masuk kono terus saja. Ayo, sini. Kesulitannya apa? Ada nggak? Kok menekap ya? Ada kesulitan nggak kalau melakukan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tidak ada? Berarti pinter semua ya. Ya. Kalau tadi Yosa merasa kesulitan ketika dia diejek teman, sok jagoan lah, sok baik lah, memang itu seringkali yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi jangan patah semangat ya untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yuk, sekarang buka bukunya, buka buku cetaknya yang ada di depan kalian di halaman terusannya kemarin 130. Ayo, 130. Sudah dapat? Apa judulnya? Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita akan mempelajari ini ya, sikap dan perilaku kita supaya sikap kita mencerminkan sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, tugas kalian nanti kita sudah membuat kelompok nih ya. Nanti akan pindah bagi LKPD-nya. Ya, gambar untuk kalian.
ini mengisi ya. Nanti di sini ada beberapa kasus seperti kasus yang sudah kita lihat tadi ya, seperti yang sudah kalian lihat tadi. Di sini ada beberapa kasus ya, dan 3 aja nih kok. Nih contohnya di kantin sekolah, Budi hanya mau berbelanja pada penjual yang sudah dikenalnya saja, sedangkan penjualnya tidak pernah ia sapa atau beli dagangannya. Ia menganggap hanya penjual itu yang paling baik. Itu anggapan Budi. Nah nanti jenis perilaku dalam cerita tadi si Budi gimana? Perilakunya di sini baik tidak? Kalau tidak di sini tidak baik atau belum di sini ya. Terus sikap sila keberapa ya? Sila keberapa yang mencerminkan atau yang tidak mencerminkan sila keberapa dia dalam Pancasila kira-kira ya. Terus sampingnya solusi apa? Tahu solusi? Solusi apa yang harus kita kasih ke Budi supaya Budi tadi tindakan kalau menurut kalian nggak baik, solusinya seperti apa? Kayak gitu ya. Kalau seandainya dia berlaku baik, berarti dia solusinya apa? Dia harus melakukan lagi dengan baik. Itu ya. Nih. Jadi nanti berkelompok silakan diskusi ini dilakukan ya, ditulis terus dikerjakan. Belakangnya ini ada lagi. Nah nanti tugas yang ketiga yang terakhir ya, kegiatan kita itu masing-masing anak membuat kalender pembiasan ada Pancasila seperti yang kemarin janji ada Pancasila, janji yang harus kalian lakukan. Semuanya janjinya itu membantu teman kemarin toh. Nah kalian sudah melakukan, ada yang membantu orang tua juga ada tadi. Nah kalau yang ini nanti gampang. Semuanya ini menghormati orang tua dan guru, itu sila berapa? Kedua. Dari Senin kalian melakukan tidak? Kalau melakukan, ayo Mas Bibi. Kalau dilakukan hari Senin checklist. Kalau tidak berarti Selasa silang. Itu ya. Paham? Jadi nanti buat di rumah di ini buku kalian seperti ini ya. Paham? Ini ada 3 aja contohnya ya. Paham? Ya, yuk silakan siapkan, boleh dibaca-baca, cari jawabannya di buku cetak kalian ini ya. Silakan nanti dibaca-baca di buku cetak kalian. Atau ini di sini. Di sini ya, ini udah buku ini. Sila balik. Ya. Arti Pancasila, arti simbol Pancasila di sini ada. Terus contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari juga ada. Jadi silakan nanti dicari di sini, bekerja sama. Paham? Oh, ya, yuk. Jangan cuma diem aja, semua membantu. Paham nak ya? Ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke? Sudah siap? Yuk, segera lakukan. 1, 2, 3 mulai. Ini waktunya. Berapa ya? 10 menit ya? Cukup nggak? 15 menit ya? Oke, yuk. Ayo dibaca soalnya. Karena baca soalnya biar lebih itu. Salah satu baca soalnya, terus yang lain berpendapat.
baik atau buruk. Sila keberapa yang dilanggar. Sila kelima, solusi atau sikap seharusnya dilakukan. Harus bersikap adil kepada semua penjual walaupun tidak dia menang. Ya, oke. Itu kasus yang pertama. Kasih tepuk tangan. Ada solusinya. Jadi yang kita kasih ya. Jadi ada solusinya. Solusinya apa? Harus berlaku adil. Dari tadi tidak sesuai dengan perilaku sila kelima. Seperti contoh video tadi ya. Bukan bicaranya yang dikenal kok, yang tidak dikenal kita harus dibelanjain gitu contohnya ya. Yuk, kasus yang kedua nomor 2 maju. Oke. Nomor 2. Saat tiga kelompok ini tidak mau mendengarkan pendapat masing-masing. Ia memaksakan semua ini harus sesuai keinginannya sendiri, karena jika ada yang terdapat aib. Jenis perilaku dalam cerita, baik atau buruk. Sila keberapa yang dilanggar atau diterapkan. Sila keempat. Solusi atau sikap seharusnya dilakukan. Seharusnya dinamakan menerima pendapat teman-teman. Ya, kasih tepuk tangan. Ini kasus yang kedua. Manfaatnya apa? Berarti kalau dia hanya mementingkan pendapatnya sendiri. Egois, hanya mementingkan pendapatnya sendiri, tidak mau menerima pendapat temannya. Ya, berarti Dina tidak mencerminkan sila keberapa? Keempat. Ya, harusnya kita musyawarah, malah dia tidak musyawarah. Ya, tahu ya solusinya ya. Oke, yuk kelompok ketiga, kasus ketiga. Ayo. Yuk, dengerin. Nomor 3. Ada teman baru pindah ke kelasku. Ia berasal dari daerah yang berbeda dan memiliki kebiasaan bicara yang beda. Beberapa teman menertawakan cara bicaranya dan tidak mau mengajak dia bermain. Jenis perilaku dalam cerita, tidak menghargai teman yang berasal dari daerah yang berbeda. Baik atau buruk. Sila beberapa yang dilanggar atau diterapkan. Sila kedua, solusi atau sikap seharusnya dilakukan. Seharusnya mau menghargai teman dari daerah lain. Ya, oke, kasih tepuk tangan. Ya. Tadi ada contoh kasus yang di kelompok 3 kalau ada teman pindahan dari sini ke sini ya maksudnya. Tapi mungkin logatnya berbeda, cara ngomongnya berbeda, malah dijauhin dan itu tidak baik. Perilakunya tidak baik. Apa yang harus kita lakukan? Ya tidak boleh menjauhi, sama tidak boleh sama seperti kasus tadi. Mencerminkan sila keberapa tindakannya itu tadi? Tidak mencerminkan sila kedua. Ya, sila kedua yaitu apa? Apa sila kedua baca sila? Iya, itu ya tidak mencerminkan sila kedua yaitu tambangnya apa? Ayo, tambang sila kedua. Hujan. Nah, kalian sudah menjawab contoh-contoh kasus. Sekarang di bawahnya itu ada pertanyaan, diskusi juga. Sudah kalian kerjakan ya? Punya mau tanya nih. Apa dampak buruk yang akan terjadi jika kita sering melanggar nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Nomor 1. Tidak adil. Tidak. Dampak buruk. Dampak buruk begini. Salah. Ya, direvisi dulu. Kelompok 3. Aku. Ya, Yang baca. gantian boleh. Ya apa? Ya. Kehidupan sehari-hari kita menjadi tidak tertib, tidak damai dan tidak rukun. Ya, kehidupan sehari-hari tidak menjadi tertib, tidak damai, dan apa tadi Pak? Tidak rukun. Ya, itu kelompok 3. Kelompok 2 apa? Dihina atau dijauhi oleh teman. Ya, bakalan dijauhi oleh teman kalau kita tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan tadi kelompok 1 salah jawabnya ya. Tidak apa-apa ya. Dan kita memahami soalnya ya, harus pahami soalnya. Jadi banyak sekali dampak negatif yang terjadi kalau kita tidak melakukan atau kalau kita sering melanggar nilai-nilai Pancasila. Hidup kita bermasyarakat di sekolah juga tidak rukun. Bakal temenmu nggak mau ya dijauhi nanti bakalan, ya kan? Kalau kamu nggak baik sama teman, apakah kamu masih ditemenin? Hah? Ditemenin nggak kalau kamu nggak baik sama teman? Nah, bakal dijauhi. Oke, tahu ya. Sekarang kedua, apa dampak baik yang kita lakukan, yang kita rasakan kalau kita selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Akan disegani semua orang dan akan dihargai semua orang. Ya, akan disegani atau dihargai semua orang. Ada lagi yang menjawab? Nomor 1 tadi. Nomor 2 apa? Tidak dihina atau dijauhi oleh teman. Ya, kita tentunya tidak dijauhi oleh teman. Nomor 3. Aku. Semangat banget ini dijawab ya. Iya, tentunya kebalikan negatif tadi atau dampak yang tidak baik. Kalau kita melakukan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tentunya hidup kita akan damai, rukun, saling membantu, tidak membeda-bedakan, ya Kak? Iya. Nah, sekarang kesimpulan. Mengapa Pancasila menjadi pedoman penting untuk
memutuskan sikap dan menyelesaikan masalah. Coba. Ya, karena Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi belum mencakup semua ini, masih penting sama aja. Memang itu pedoman kita. Kenapa? Memang penting dalam kehidupan sehari-hari, ya Bibi. Ya. Karena Pancasila dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Ya, karena kalau kita sesuai dengan Pancasila, kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Kelompok yang ini, satu. Apa? Baca. Karena jika tidak ada Pancasila yang mengatur kehidupan kita, maka tidak ada Indonesia. Iya. Ya, karena memang Pancasila itu untuk mengatur kita, terutama negara kita Indonesia. Ya. Ya, jadi memang sangat penting. Mengapa? Ya karena itu tadi. Kalau kita melangkah tidak berpedoman dengan Pancasila, otomatis warga negara Indonesia ini hidupnya akan apa? Tidak apa tadi? Tertib, tidak rukun, bakal banyak yang melanggar peraturan. Sedangkan kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, ya sudah ada Pancasila, sudah ada tata tertib di sekolah, masih ada yang melanggar. Nah, makanya kita harus berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Kalau kita tidak melanggar nih, contohnya di situ tadi ya. Ya, ini coba ini Mas. Nih. Contohnya ini. Kalau kalian nih bermusyawarah, berdewan, tidak terbuka dengan teman. Kamu sudah dianggap karena tidak menjadikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tugas kalian selanjutnya adalah silakan membuat itu tadi yang seperti ini. Ya, silakan membuat kalender pembiasaan adab ya. Penggarisnya nak. Ada penggarisnya. Ada penggaris ya? Kita akan membuat ya, kita akan membuat itu tadi kalender pembiasaan ya. Enggak, masing-masing membuat di buku tulisnya ya. Masing-masing membuat di buku tulisnya. Yuk, baca dulu. Ya, kita baca dulu. Di sini ada masalahnya apa? Ada ininya. Kelihatannya. Yuk, ya. 8 kolom. 28. 2, 3, 4, 5. 7, 8. Ya, jadi ini ada kegiatan yang harus kalian lakukan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, tuh, contohnya menghormati orang tua tidak aja apa-apa. Satu ya, menghormati. Dan duduk. Silakan tadi kamu berapa dan duduk? 2. Jadi nanti hari Senin kalian lakukan 3. Ya, kita ya, jaga. Berbagi dan bekerja sama dengan teman. Selamat apa? Hah? Berbagi dengan teman? 3. Tuh, Senin pada bulan Jumat, lakukan nanti. Yang 3. Berbicara jujur dan tidak berbohong. Yuk, di mana? Apa? 3. Berbicara jujur dan tidak berbohong, berapa? Jadi kasus kita ini ya, kalian buat di buku kalian. Nanti kalian tulis setiap minggunya, tiap harinya. Berarti ada ini. Teknik kalau kalian adalah bukan. Kalau tidak ada sih. Ya. Sudah selesai semua. Sudah kalian membuat contoh kalender penerapan nilai-nilai Pancasila kita. Sudah siapa yang belum selesai? Yo, selesaikan. Ya, satu lagi. Sudah selesai semua ya? Yuk, perhatikan baik-baik. Nah, tadi kita sudah menonton video ya. Ada beberapa kasus yang kalian kerjakan. Kira-kira kasus tersebut sulit nggak kalian kerjakan masalahnya? Tidak ya. Karena ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, Bibi, ayo
Baik. Anak-anak, jadi Pancasila itu adalah petunjuk hidup. Ya, petunjuk untuk hidup kita, untuk kita dapat berbuat baik dan supaya kita dapat menyelesaikan masalah dengan bijak. Tidak hanya dengan benar, tapi dengan bijak. Ya. Jadi apa kok itu menjadi pedoman? Kenapa kok Pancasila menjadi pedoman? Nah, Pancasila itu adalah petunjuk hidup untuk berbuat baik dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bijak, dengan baik dan benar. Ya. Nah, tadi kalian sudah membuat ini, silakan pilih nanti tugas kamu Wibi sama Eva tuh ngomong aja ya. Tugas kamu di rumah, silakan kalian lakukan. Ini 1 minggu, ini harusnya dari 1 minggu sudah nanti kalian lakukan, hari berikutnya baru ikut. Ya, kalian kerjakan loh, jangan asal-asal checklist. Benar nggak kalian kerjakan? Tidak mau tahu apakah kalian kerjakan atau tidak. Ya, oke, sudah. Ya, kira-kira pelajaran kita hari ini sudah paham? Apakah anak-anak sudah membedakan perilaku yang baik? Yang sesuai dengan nilai Pancasila? Berarti, yuk mari kita lakukan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya mudah-mudahan kita semua tidak kesulitan ya untuk melakukannya. Maka yang biasa tadi tetap semangat melakukan hal yang baik walaupun mungkin orang lain tidak suka dengan perilaku kita yang baik itu. Paham? Nah, yuk sekarang boleh berteman. Kita bereskan kita. Sudah semua? Jangan lupa PR-nya berat. Kalian di rumah kerjakan sesuai dengan sikap kita sehari-hari dengan baca. Kita mau menyudahi pelajaran kita hari ini, kita akan menutupnya. Kita mau berdoa, ya. Yuk, kita mau berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Sampai jumpa.